Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Saputri, MPM 2042480. Baiklah, video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang standar proses dan standar penilaian. Berikut penjelasannya. Standar proses. Standar proses mengatur bagaimana ekosistem pembelajaran harus dibentuk agar tidak terjadi proses-proses penumpahan ilmu secara satu arah, melainkan sebuah transformasi pengetahuan. A. Perencanaan pembelajaran, the blueprint. Guru tidak diperkenankan mengajar tanpa persiapan perencanaan. Harus memperhatikan karakteristik peserta didik, menyesuaikan materi dengan tingkat kognitif dan latar belakang budaya siswa. Pembelajaran berdiferensiasi. Keterpaduan, mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, kontekstual, agar siswa paham manfaat dari apa yang dipelajari. Media teknologi, integrasi teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam menyusun bahan ajar yang interaktif. B. Pelaksanaan pembelajaran the execute. Dalam pelaksanaan standar isi, menuntut adanya iklim kelas yang kondusif. Kegiatan pendahuluan, guru harus melakukan apresiasi, mengaitkan materi lama dengan baru, dan memberikan motivasi serta menyampaikan tujuan pembelajaran secara eksplisit. Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran yang merangsang berpikir kritis seperti problem based learning (PBL) atau project based learning (PJBL). Di sini siswa didorong untuk bertanya, bereksperimen, dan berkolaborasi. Kegiatan penutup melakukan refleksi atas apa yang telah dipelajari dan memberikan umpan balik feedback seketika. C. Pengawasan dan evaluasi proses. Proses ini memastikan bahwa guru tidak menyimpang dari rencana yang dibuat. Ini dilakukan melalui supervisi akademik. Kepala sekolah melihat langsung cara guru mengajar. Pendampingan, memberikan bimbingan kepada guru yang mengalami kesulitan dalam mengelola kelas. 2. Standar penilaian. Standar penilaian adalah sistem timbang ukur yang digunakan untuk melihat sejauh mana standar proses telah berhasil mencapai standar kompetensi lulusan. A. Bentuk dan instrumen penilaian. Penilaian kini tidak lagi hanya terpaku pada angka kuantitatif, tetapi juga narasi kualitatif. Penilaian formatif dilakukan selama proses pembelajaran. Tujuannya bukan untuk membeli nilai rapor, melainkan untuk memperbaiki cara mengajar guru dan cara belajar siswa. Contoh, kuis singkat, diskusi kelompok, atau tanya jawab di tengah pelajaran. Penilaian sumatif dilakukan di akhir periode, akhir bab, akhir semester, atau akhir jenjang. Tujuan untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan. B. Prosedur penilaian yang sistematis. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pendidik meliputi: 1. Penyusunan rencana penilaian, menentukan teknik dan instrumen yang sesuai dengan tujuan. 2. Pengembangan instrumen, membuat soal atau rubrik penilaian yang valid, mengukur apa yang seharusnya diukur. 3. Pelaksanaan penilaian, pengumpulan data melalui ujian atau pengamatan. 4. Pengelolaan dan pelaporan data diolah menjadi nilai dan deskripsi pencapaian, lalu dilaporkan kepada orang tua dalam bentuk buku laporan pendidikan (rapot). C. Pemanfaatan hasil penilaian. Hasil penilaian tidak hanya berhenti di buku rapor, tetapi digunakan untuk
Remedial memberikan bantuan tambahan bagi siswa yang belum mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP. Pengayaan memberikan materi yang lebih kompleks bagi siswa yang belajar lebih cepat. Evaluasi program, jika satu kelas mayoritas nilainya rendah, maka yang dievaluasi bukan hanya siswanya, melainkan standar prosesnya, metode mengajar gurunya. Hubungan simbiotik, standar proses dan standar penilaian adalah dua sisi dari satu koin. Standar proses yang baik tanpa standar penilaian yang akurat akan membuat guru tidak tahu apakah metodenya berhasil. Standar penilaian yang canggih tanpa standar proses yang bermutu hanya akan memotret kegagalan belajar secara berulang. Keduanya bekerja sama dalam siklus peningkatan mutu berkelanjutan, continuous improvement, untuk memastikan setiap anak mendapat hak pendidikan yang berkualitas. Baiklah, kesimpulannya, standar proses adalah kompas bagi guru dalam menjalankan pembelajaran. Fokusnya adalah bagaimana menciptakan suasana kelas yang aktif, kreatif, dan berpusat pada siswa agar materi tidak hanya dihafal tetapi dipahami. Dan standar penilaian adalah alat untuk mengukur keberhasilan. Fokusnya adalah cara pengumpulan data hasil belajar yang adil menyeluruh, sikap pengetahuan, dan keterampilan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah berkembang. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang standar proses dan standar penilaian. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.